Ya, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, yaitu dengan judul Allah yang perkasa. Nah, masih ada hubungannya dengan Natal ya, saudara-saudara. Nah, mari kita baca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saudara, kalau punya nama, berapa banyak namamu? Paling 2 kata atau 3 kata ya. Tapi Tuhan kita memiliki nama sangat banyak. Di Yesaya pasal 9 ayat 5 saja, di situ disebut penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu di bagian yang lain dia juga disebut Sang Tunas. Belum lagi nama gabungan El Shaddai, ya, El Gibor. Nah, Allah yang perkasa itu bahasa Yunani-nya adalah El Gibor. Ya, lalu belum nama-nama gabungan yang lain. Nah, jadi nama Tuhan bukan hanya satu, tapi sangat banyak namanya. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu nama, yaitu Allah yang perkasa. Nah, memang kita kadang mempermasalahkan antara nama, gelar, dan sebutan. Benar ya? Bahkan ada orang yang membedakan antara nama atau gelar atau sebutan itu katanya berbeda. Nama ya nama, tidak bisa dirubah katanya seperti itu. Tapi sebenarnya bagi Tuhan antara nama, sebutan, atau gelar itu boleh dipakai silih berganti, saudara. Nah, satu contoh di dalam kitab Keluaran ya, pasal yang ketiga. Saya bacakan di situ, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, perhatikan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan, yaitu YHWH ya, kata Ibrani-nya, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi saudara, bagi Tuhan antara nama dengan sebutan itu boleh dipanggil, boleh disebut saling bergantian. Makanya kita boleh melihat nama atau gelar atau sebutan atau jabatan ya bagi Tuhan, kita mau panggil yang manapun itu ya nggak masalah yang mana. Nah, lalu ayat Yesaya 9 ayat 5 tadi mengatakan ada yang berkata itu nubuat. Benar ya? Nubuat tentang Kristus. Kalau nubuat kan berarti belum terjadi. Tapi ayat tadi mengatakan apa? Yesaya mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Berarti kalau telah lahir, telah diberikan, berarti kan sudah ada. Nah, kalau nubuat berarti kan belum ada. Nah, kalau nubuat berarti kan ini apa? Seorang anak akan lahir atau seorang putra akan diberikan. Tapi tadi ayat firman Tuhan mengatakan seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Nah, semuanya itu kan mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia disebut tadi dikatakan penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau begitu ini nubuat atau telah terjadi? Nah, jawabannya keduanya. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat. Kalau dikatakan seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, berarti kesimpulannya dia telah ada. Nah, coba buktinya apa? Nah, ketika disebut akan, nah betul, akan ketika dia datang ke dalam dunia. Dalam wujud apa? Kemanusiaan Yesus. Ya, Natal yang kita peringati itu kan
kemanusiaan Yesus yang melalui proses kelahiran. Makanya di situ disebutkan kemanusiaan Yesus ada ketika dia telah lahir ke dalam dunia. Jadi kalau dikatakan nubuat seorang anak akan lahir, seorang anak akan diberikan, itu artinya apa? Yesus atau anak dalam wujud kemanusiaan memang akan datang, akan lahir. Dan itu sudah digenapi saat Kristus datang ke dalam dunia. Nah, sebelum dia datang ke dalam dunia, apakah kemanusiaan Kristus itu ada? Belum ada, saudara-saudara. Makanya ketika disebut nubuat, berarti memang nubuat bagi kemanusiaan Kristus atau bayi Kristus yang akan datang ke dalam dunia. Tetapi ketika dia disebut telah lahir, berarti maksudnya apa? Keberadaannya telah ada sejak zaman kekekalan atau praeksistensi. Coba buktinya apa? Mika pasal 5 ayat 1. Ini nabi yang sejaman juga dengan Yesaya ya. Di situ dikatakan Mika pasal 5 ayat 1, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Perhatikan, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika juga berkata, dikatakan seorang anak akan memerintah Israel. Kapan? Nanti ketika dia datang ke dalam dunia. Tapi dikatakan apa? Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti dia sudah ada. Lalu Kolose 1 ayat 15-17, Paulus juga mengatakan melalui surat kepada jemaat Kolose. Di situ dikatakan apa? Ia atau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata Yunaninya lebih utama, prototokos, artinya yang lebih tinggi, yang ada sebelum dari segala sesuatu yang diciptakan. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Kristus itu bukan ciptaan, Kristus adalah Sang Pencipta itu sendiri. Lalu selanjutnya dikatakan, ia Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi artinya, Yesaya tadi mengatakan seorang anak telah lahir, seorang anak putra telah diberikan, artinya bahwa Yesus, ya, sang anak itu sudah ada sejak zaman kekekalan, sejak zaman purbakala tadi dikatakan. Nah, lalu kita melihat Allah yang perkasa. Salah satu nama atau gelar atau jabatannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat namanya orang perkasa berarti berkuasa. Nah, kalau mau jujur, orang berkuasa seperti apa, saudara? Kita menilai orang itu berkuasa karena dia punya jabatan, punya kedudukan, ya, punya materi yang sangat banyak, sehingga boleh dikatakan dia seorang yang berkuasa. Tapi Yesus, saudara, yang disebut Allah yang berkuasa, apakah seperti itu? Ya, coba kita lihat apa maknanya. Yang pertama, ternyata bagi Yesus yang dikatakan Allah yang berkuasa itu tidak seperti yang dimengerti oleh konsep dunia ini. Makanya di situ dikatakan apa? Yang pertama, makna dari Allah yang perkasa adalah bahwa Dia memiliki pribadi yang tidak terbatas, mau menjadi terbatas. Lihat, saudara, kalau kita punya kuasa yang tidak terbatas, mau tidak menjadi terbatas. Ya, punya segala sesuatu yang tidak terbatas, mau tidak menjadi terbatas. Mungkin orang akan berkata, nggak mau, sangat sulit ya. Tapi Tuhan kita mau menunjukkan pada kita, walaupun Dia adalah Allah yang perkasa, maka yang pertama dikatakan apa? Dia mau menjadi terbatas. Dengan kata lain, yang tidak terbatas, mau menjadi terbatas. Seperti apa? Coba lihat di dalam gambar ini, Yesus dengan siapa yang menyerahkan Yesus dengan ciuman itu? Seorang murid Tuhan yang namanya Yudas Iskariot. Coba kalau kita lihat di dalam pemilihan dia sebagai murid Kristus, sebagai Rasul Kristus, kira-kira Tuhan Yesus tahu tidak kalau akhirnya Yudas Iskariot nantinya mengkhianati dengan ciuman, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak? Tahu tidak? Walaupun ayat Alkitab di dalam daftar pemilihan murid selalu Yudas Iskariot diletakkan yang paling bawah, lalu selalu ditulis apa?
dia yang akhirnya mengkhianati Yesus, ya, yang menjual Tuhan Yesus. Nah, peristiwa itu sudah terjadi, makanya penulis kitab tahu bahwa Yudas akhirnya mengkhianati Yesus atau menjual Tuhan Yesus. Tapi kalau seandainya waktu Yesus memilih, ya, Yudas Iskariot modelnya akan menjual Yesus menjadi pengkhianat, kira-kira Yesus mau pilih tidak? Kalau seandainya Yesus sudah tahu bahwa Yudas Iskariot akhirnya jadi pengkhianat, akhirnya dipilih apa tidak? Sama seperti kalian, siapa? Ketua kaum muda. Mau pilih bendahara. Lalu ketua kaum muda melihat calon yang mau dipilih jadi bendahara itu suka korupsi atau suka mencuri. Nah, lalu pertanyaannya, pilih apa tidak? Pasti akan memilih orang lain. Sebab kalau memilih dia, nanti uangnya akan dihabiskan. Nah, sama kan? Berarti kalau kita lihat di situ, Yesus apakah tahu Yudas Iskariot bakal mengkhianati Yesus, menjual Yesus? Tidak tahu. Kalau seandainya tahu, pasti tidak akan pilih Yudas Iskariot. Nah, jadi sudah lihat ya, dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dari Allah yang maha tahu menjadi tidak tahu. Bahkan pernah dia mengatakan apa? Ketika para murid bertanya tentang hari dan saatnya, kapan guru? Lalu Yesus mengatakan apa? Hanya Bapa yang tahu tentang kedatangannya kembali. Anak manusia pun juga tidak tahu. Lalu kalau mau jujur, benarkah Yesus sebagai Allah tidak tahu tentang kedatangannya kembali? Pasti dia tahu. Tapi yang pertama yang kita renungkan, dia menjadi tidak tahu. Dari yang maha tahu menjadi tidak tahu. Bahkan klimaksnya apa? Di gambar yang kedua, dia rela mati di atas kayu salib. Allah tidak bisa mati, saudara. Allah adalah Allah yang hidup. Selamanya dia hidup. Tapi dia menjadi terbatas, yaitu bisa mati di atas kayu salib. Jadi saudara lihat, Allah yang perkasa yang tidak terbatas menjadi terbatas. Yang kedua, saudara, apa makna Allah yang perkasa? Ternyata dari pribadi yang maha kuasa menjadi lemah. Lemahnya seperti apa? Nah, seperti seorang bayi. Ingat ya, Matius pasal 2 ayat 13 sampai 16, di sini dikatakan namanya seorang bayi itu ya sangat lemah, rentan dengan sakit, begitu ya. Bahkan hidupnya kan bergantung kepada orang tuanya. Ya, tidak bisa berbuat sesuatu, lapar nangis, ya, minta minum pun juga nangis kan seperti itu. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 2 bahkan diancam dengan pembunuhan. Bisa mati? Bisa. Herodes melakukan pembunuhan anak-anak. Tapi orang tuanya diberi mimpi supaya pergi ke Mesir, disingkirkan dulu karena Herodes yang akan membunuh anak-anak itu. Jadi saudara, kita boleh lihat Allah yang perkasa, Allah yang bagaimana? Ternyata Allah yang maha kuasa mau menjadi lemah di situ. Bayi yang mungil, bayi yang sangat lemah, bayi yang sangat rentan ya dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Dan itu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita. Lalu yang ketiga, saudara, apa maknanya Allah yang perkasa? Ternyata kita lihat di 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa? Pribadi yang sangat kaya mau menjadi miskin. Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya dia yang punya. Emas dan perak dia nggak butuh karena dia yang punya semuanya, kata Alkitab. Tapi lihatlah, ketika disebut dia Allah yang perkasa, bukan seperti perkasa yang kita pikirkan, yang manusia pada umumnya pikirkan, mengerti. Ternyata pribadi yang sangat kaya raya sebagai pencipta mau menjadi miskin. Kira-kira ada di antara kita yang sudah kaya raya mau jadi miskin? Saya pikir tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bersedia. Tapi Allah kita mau seperti itu. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini kan boleh dijadikan lagu kan, yang sudah kita dengar ya. Yesus rela kaya jadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya. Langsung jemaat berkata amin, kan seperti itu. Tapi apa maksudnya Tuhan? Di situ dikatakan apa? Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya. Diperkaya oleh apa? Bukan diperkaya oleh kekayaannya, tapi diperkaya oleh kemiskinannya. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat di situ. Tujuannya dia datang ke dalam dunia yang kaya raya mau menjadi miskin. Apa buktinya dia miskin?
Waktu dia lahir, Alkitab berkata tidak ada tempat bagi dia. Lalu ketika dia umur 30 tahun, keluar dari orang tuanya, rumah orang tuanya, lalu melayani, kira-kira ada tempat bagi Tuhan? Saudara-saudara, tidak ada tempat. Harusnya di bait Allah ada pastori, tempat untuk bermalam bagi Yesus. Tetapi Alkitab selalu berkata, kalau ke Yerusalem, bermalamnya ke Betania, ke keluarga Maria, Marta, dan Lazarus, selalu di sana. Tidak ada tempat. Makanya dia pernah berkata apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangankan tempat tinggal, rumah, ya, bantal saja untuk meletakkan kepalanya tidak ada. Nah, memang itu bisa ada makna apa? Figuratif. Kenapa kok sampai tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya? Karena tubuhnya banyak, gitu kan? Kepala satu, tubuh harus satu. Tapi kalau tubuhnya banyak, jadi Yesus mau meletakkan kepalanya di mana? Apa buktinya tubuhnya banyak? Gereja banyak pecah, persekutuan banyak pecah, orang percaya banyak berselisih, paham, pecah, dan lain sebagainya. Jadi semua terpecah-pecah, sehingga Yesus berkata, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku di situ. Nah, itu arti figuratif. Kalau secara fisik memang benar-benar tidak ada tempat bagi Yesus. Bahkan ketika dia mati, saudara, Alkitab mengatakan apa? Dia pun dikubur yang bukan miliknya. Kubur yang dipinjam untuk mayat Yesus. Jadi saudara, perhatikan. Ketika Yesus anak Allah datang ke dalam dunia, dia benar-benar pribadi yang kaya raya. Akhirnya mau menjadi miskin. Supaya apa? Supaya saya dan saudara kaya. Kaya dalam apa? Bukan kaya secara fisik, saudara, kaya secara materi, tapi di situ adalah supaya kita kaya oleh karena kemiskinannya. Apa maksudnya? Maka 2 Korintus pasal 8 ayat 7 mengatakan apa? Saya dan saudara yang percaya kepada Kristus, ternyata kita ini adalah orang-orang yang kaya. Kaya apa? Di situ dikatakan kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasih. Bukankah semuanya ini dimiliki oleh Kristus? Dunia memandang ketika Kristus memiliki perkataan yang membangun, yang menyejukkan, ya, kesungguhan dan kesanggupannya untuk membantu, dan dia kaya dengan kasih, selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dunia memandang apa? Oh, itu sangat miskin. Dunia memandang kalau kaya itu apa? Dilihat dari materi, ya, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tapi Kristus ketika hidup dalam dunia tidak memiliki semuanya itu. Justru yang dia punyai adalah perkataannya, pengajarannya, khotbahnya, ya, yang menjadi berkat. Lalu apa? Kesungguhan untuk membantu, tidak bisa apa melihat orang yang perlu pertolongan dan akhirnya ditolong, dan kaya dalam kasih. Nah, demikian juga saudara. Saudara-saudara orang percaya kepada Kristus, anak Allah, Allah yang perkasa, supaya saudara-saudara boleh menjadi kaya oleh kemiskinannya. Kaya dalam hal apa? Kaya dalam hal iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasih. Artinya apa? Ini semua adalah karakter Kristus. Ini semua adalah hidup Kristus. Kalau saudara-saudara sudah percaya Kristus, mau dilihat oleh Tuhan menjadi orang yang kaya, ketika saya dan saudara memiliki sikap, hidup, karakter seperti Kristus. Itu yang ketiga, makna dari Allah yang perkasa. Lalu yang keempat, yang terakhir. Apa arti Allah yang perkasa? Ternyata kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan pribadi yang mulia mau menjadi hina. Ya, mulia raja mau menjadi hina. Hinanya seperti apa? Seperti hamba. Coba Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-8 dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, ya sebenarnya Allah sendiri tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau saudara memiliki sesuatu dipertahankan, pasti, saudara, ya, pasti dipertahankan. Kalau kalian melihat ada orang yang tasnya dirampas, kenapa orang itu kok mempertahankan dan saudara melihat saja? Nah, yang melihat itu karena tidak memiliki tas itu, tapi yang dirampas tasnya pasti mengejar lalu berusaha supaya tasnya didapatkan kembali. Kenapa? Karena tasnya itu adalah miliknya. Nah, bayangkan saudara, kalau yang namanya milik harus dipertahankan, bahkan sampai nyawa atau kematian taruhannya. Tapi Yesus, kata Alkitab,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kata yang dia melepaskan haknya itu. Lalu dikatakan mengosongkan diri atau menghampakan dirinya, kemudian mengambil rupa hamba yang sama dengan manusia, lalu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan sampai taat, lalu mati di atas kayu salib. Coba saudara lihat. Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, ya, yang perkasa, mau menjadi lemah, mau menjadi miskin, mau menjadi hina, karena dia lakukan semuanya itu karena dia mengasihi saya dan saudara. Lalu kita lihat, dikatakan apa? Ada kalimat-kalimat ayat 6-8 dikatakan apa? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, lalu telah mengosongkan dirinya, artinya kerelaan membatasi diri dari tabiat ilahi yang dilakukan Allah menjadi manusia, lalu sebagai hamba sama dengan manusia, merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Coba lihat ya, grafiknya turun. Ya, dari Allah yang maha tinggi turun serendah-rendahnya. Lalu ketika dia sudah melakukan semuanya itu, maka ayat berikutnya mengatakan apa? Ayat 9-11. Akhirnya dia dinaikkan, ditinggikan. Coba perhatikan. Setelah itu apa? Ketika dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga kan? Makanya di situ dikatakan dia ditinggikan, lalu dikaruniakan nama di atas segala nama, dan akhirnya apa? Semua bertekuk lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama di atas segala nama. Apa maksudnya? Salah satu nama Yesus adalah nama yang bisa menyelamatkan. Malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat satu-satunya, Tuhan satu-satunya. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan apa? Dan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kecuali nama Yesus. Jadi saudara perhatikan, dari pribadi yang sangat mulia mau menjadi hina. Ya, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Lalu ketika sudah merendahkan dirinya, dia diangkat setinggi-tingginya. Jadi saudara, apa Allah yang perkasa itu? Nyata Allah yang tadi katakan yang tidak terbatas menjadi terbatas, lalu yang kaya menjadi miskin, saudara ya. Lalu yang dikatakan tadi apa, saudara? Ya, ayat-ayat tadi ada batasnya, orang-orang ketika berkuasa, ya, tapi Kristus di ayat yang ke-6 Yesaya pasal 9 dikatakan apa? Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, lalu ditinggikan, dan kata Alkitab apa? Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Orang berkuasa paling lama berapa tahun, saudara? 30 tahun? Ada yang 40 tahun? Ada yang 50 tahun? Toh semuanya itu ada batasnya. Ya, apakah periode yang membatasi atau kematian yang membatasi dia berkuasa? Tapi Allah yang perkasa, kata Alkitab. Walaupun untuk sementara dia terbatas, karena dia membatasi dirinya, maka sebenarnya besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan dari kekal sampai kekal. Nah, biarlah melalui peristiwa Natal di awal tahun ini kita boleh diyakinkan, dikuatkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang perkasa. Tapi kita harus pahami Allah yang perkasa itu ternyata Allah yang tidak terbatas mau menjadi terbatas. Allah yang maha kuasa mau menjadi lemah. Allah yang kaya mau menjadi miskin. Dan Allah yang mulia mau menjadi hina. Nah, kiranya firman Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ya, selamat Natal dan selamat tahun baru. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu, kaum muda, boleh semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa kami tidak salah memilih Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah yang perkasa.
percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dari dosa-dosa kami. Seharusnya kami dihukum ya Tuhan karena kami orang berdosa. Tapi Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menghapus dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya sukacita Natal boleh terus menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.